Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabi ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatau wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna yuhaw wa hum yal'abun. Sadaqallahul azim. Adakah aman penduduk satu kota bila kami datangkan siksaan kami kepada mereka, sedangkan mereka sedang tidur nyenyak di malam hari? Adakah aman penduduk satu kota bila kami datangkan siksaan kami kepada mereka, sedangkan mereka sedang bermain-main di siang hari? Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 97-98. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat, kuat, sehingga masih turun naiknya nafas. Berapa jam hari yang akan datang, tidak seorang pun manusia yang mengetahui tentang hidupnya. Selawat beserta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai membawa berita gembira dan berita petakut. Berita gembira adalah yang menjanjikan untuk orang-orang yang bertakwa surga, dan kabar petakut yang disiapkan untuk orang-orang yang durhaka, itu api panas yang bernyala-nyala yang akan membakar hati manusia yang jahat, yang busuk dan yang buruk. Yang buruk, yang jahat itu bukanlah anggota lahirnya, tapi yang sebenarnya buruk itu adalah jiwa batin. Sehingga anggota lahir adalah pantulan bekas yang ditampilkan oleh hati. Orang-orang yang buruk hati jiwanya, ya itu dia akan menerima sesuai dengan keburukan dan kejahatan dan kezaliman dirinya sendiri. Saudara-saudara yang berbahagia, memang kalau kita lihat suatu diri, suatu keluarga, rumah tangga, suatu negeri, kota tidak lagi mengindahkan
aturan-aturan Allah dan aturan Rasul, pasti akan menyongsong kehancuran, kebinasaan dalam hidup. Jadi keberkahan, kebaikan, suatu kehidupan di mana saja berada, ya tergantung pada jauh dan dekatnya manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, ya karena kezaliman, kebatilan, fahsyah dan munkar atau tidak berhukum lagi kepada kitab Allah. Itu semuanya adalah merugikan diri sendiri. Siapakah orang-orang yang rugi itu sendiri? Pertama, orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang merugi itu ialah orang-orang yang munafik, yang berlawanan, perkataan lahir dengan perkataan batin. Kemudian matanya memandang ke barat, hatinya memandang ke timur, juga merugi. Yang rugi orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, orang yang mengatakan dirinya mukmin, tidak menjalankan sendi-sendi daripada keimanan itu sendiri. Ya, dia durhaka, dia fasik, ya, dia zalim, ya, juga merugi. Orang-orang yang tidak merugi dalam hidupnya ialah orang-orang yang benar-benar dekat iman dan takwa kepada Allah, tergantung pada aman, wattaqau, iman dan takwanya seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, para pendengar video yang berbahagia, memang kalau kita lihat dalam sejarah kehidupan sepanjang ada kita saksikan, ya tidak inti-intinya musibah-musibah, bencana-bencana, ya seperti sekarang, ya penyakit-penyakit yang mengglobal, penyakit yang tidak ditemukan vaksinnya. Ini adalah pemikiran-pemikiran, pelajaran-pelajaran yang berharga oleh manusia yang lemah ini. Karena bisa rasio untuk mencari solusinya kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Itulah pemecahan yang sesungguhnya dan yang sebenarnya. Pemecahannya kita kaitkan kepada Allah, kepada wahyu itu sendiri. Yang sebenarnya manusia itu, ya, tidak punya kekuatan hidup, kekuatan apa-apa. Itu adalah kekuatan yang diberikan oleh Allah, yaitu kekuatan iman. Sehingga manusia tidak boleh sikap merasa hebat, merasa lebih, superior seperti itu. Ini tidak boleh di dalam hidup kaum muslimin yang berbahagia. Penyelesaian yang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan manusia, ya karena manusia jauh daripada penciptanya.
lari daripada kebenaran, kadang berhukum adalah kepada dirinya sendiri. Ya, yang dikerjakan, yang dibuatnya adalah mengundang kebencian dan kemarahan Allah. Sedangkan orang-orang yang bertakwa itu salah satu tanda, salah satu cirinya adalah menghindari segala pekerjaan dan perbuatan dari kebencian dan kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ya berhati-hati terjebak pada dosa-dosa yang kecil dan dosa-dosa yang besar, sehingga tidak diancam dengan siksa-siksa yang hebat. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita lihat dalam hidup manusia ada azab-azab yang datangnya di malam hari sedang tidurnya, ya ada berupa gempa, ada banjir, ya, dan longsor, penyakit apabila datangnya di siang hari sedang bermain-main, ya seperti tsunami yang ada di Aceh dahulunya kejadiannya di siang hari. Ya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah tidak ingin menyiksa, mengazab penduduk suatu negeri, suatu kota. Kalau mereka itu selalu minta ampun, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum siksa-siksa yang berat yang datang kepada manusia itu, terlebih dahulu diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kejadian-kejadian yang suka dicerna oleh akal otak manusia ini, ya berjangkit, ya COVID, berjangkitnya virus di mana-mana, di kota dan di desa, tidak akan berakhir kalau tidak Allah yang mengakhirnya. Oleh karena itu, kaitkanlah segala yang tampak, ambillah pelajarannya, semua yang tampak di bumi ini dengan akal sehat, dicerna dengan akal yang sehat. Nah, mampu lagi, karena tidak mampunya, itulah pembuktiannya kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah marah kepada suatu, ya menjadi pelajaranlah oleh generasi yang ada pada masanya. Itu baru sesaat secercah kemarahan Allah, menjadi pelajaran bagi generasi yang semasanya dan bagi generasi yang itu pula lah wabah-wabah sekarang ini, ya menjadi pelajaran lah. Sebelumnya tidak ada penyakit yang seperti ini. Ya sehingga lama hidup ini Allah melihatkan, menampakkan ya tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Tidak ada yang takut sebenarnya kalau Allah. Jadi orang-orang yang berilmu, yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yahshallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya di antara hamba-hambaku yang takut kepada Aku adalah para ulama, itu orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Untuk itu marilah kita tidak hanyut oleh kebinasaan diri, ya ketakutan hidup, ya sebab yang sebenar-benarnya yang menjadi kehidupan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah. Itu menjadilah khalifah yang Allah kelola alam bumi ini dengan baik, sehingga terjadilah suatu negeri masyarakat yang aman, yang sentosa, yang terjauh daripada bencana azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, hari ini kalau kita lihat ya banyak yang unjuk rasa, yang menuntut ya, agar hidup lebih baik, bangsa lebih baik, dan negara lebih baik.
untuk lebih baiknya satu itu. Inilah kita kembalilah kepada aturan-aturan yang baik dalam hidup ini, yaitu aturan-aturan yang dibawa oleh Rasul dan nabi-nabi sebelumnya. Sebab orang-orang yang berpegang teguh kepada wahyu, yaitu Allah, dijamin ya tidak akan sesat selama-lamanya. Itu marilah kita berpegang teguhlah kepada agama yang telah diwahyukan. Tetap kita berjalan di garis yang lurus, di garis ihdinas siratal mustaqim, sehingga sebelum kita diwafatkan ya kita bertobat dulu kepada Allah SWT. Tapi kalau tiba saat kritis seperti Firaun, ya tidak bisa dibantu dan tidak bisa ditolong lagi. Ya tobatnya ditunda, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, dan marilah kita simpulkan ceramah video yang pertama. Ya, azab Allah ditimpakan kepada orang-orang yang menentang Allah Taala. Nah, cepat atau lambatnya pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu sebagai pribadi, rumah tangga, dan kelompok-kelompok negara yang besar, yang masyarakat itu pasti. Kalau membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam yang Al-Quran yang tertulis maupun yang tidak tertulis, itu orang-orang yang berbuat batil, berjalan dalam kesalahan, kebatilan itu adalah ya tidak bertahan dengan lama. Ya, yang batil itu pasti musnah, yang batil itu pasti hancur, ya tidak bisa bertahan lama-lama. Kalau kebenaran itu datang, marilah kita tegakkan kebenaran agar ya hidup tidak jauh tersesat, mati ya dalam keadaan muslim yang baik. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali kita kepada ayat yang sudah kita dengarkan bersama tadinya. Ya, azab Allah datangnya tiba-tiba saja. Ya, karena waktu tidur di malam hari kan sedang tidurnya tiba saja, gempa tiba saja, penyakitnya akan jadi ketakutan, kecemasan dalam hidup ini karena manusia sudah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Hendaklah kamu takut Allah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang aneh, yang zalim di antara kamu. Ya, ketahuilah azab Allah, siksa Allah sangat keras, sangat hebat, sangat dahsyat. Yang dikejarnya adalah orang-orang yang zalim. Orang-orang yang tidak zalim karena mereka berada di tempat itu bisa juga kena, tapi tidaklah dari mereka sebabnya, dan mereka terlibat dalam sebab itu sendiri. Itulah yang terlibat dalam sebab itu sendiri, itulah yang akan mati syahid kan. Ya, karena gempa, karena tsunami, karena ribut. Ya, kalau kita dalam keadaan iman dan takwa lalu kita mati, itulah yang mati syahid sebenarnya. Untuk itu janganlah dari sebab tertentu. Orang kita ya, seorang yang makan cubada semuanya kena getah. Satu ekor kabau yang berkubang, satunya orang karena lumpurnya yang karena dulunya. Ya, janganlah dari kita sebab-sebabnya. Itu marilah kita hidup menjadi hidup yang berhati dalam siksaan umur yang tinggal sedikit ini. Ya, mati karena COVID, karena corona, reruntuhan bangunan, itu tidak persoalan. Yang persoalan mati kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan iman, Islam,
dipanggil Allah ke tempat ke sisinya, ke surga. Itulah kematian hidup yang dituju oleh orang-orang yang beriman. Itu janganlah ya dunia sekitar ini tertipu sehingga kita terjebak kepada kesalahan-kesalahan pada generasi-generasi sebelumnya sudah salah, dengan terjebak juga pada kesalahan yang baru. Ambillah semua iktibar, ambillah semua pelajaran hal-hal kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, di negara kita, di dunia ini. Ya tidak ada yang bisa menolong, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang bisa menolong, membantu manusia-manusia yang ditolongnya adalah orang-orang yang dekat kepadanya, yang membantu dan menolong agamanya. Iya kena wudu, wa iya kena nasta'in. Kau kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami pada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Tidak pula jalan orang telah sesat yang Engkau murkai, yang Engkau marahi kan. Orang yang tidak beriman sebelumnya kepada hari kiamat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kebangkitan ya sebagaimana kaum-kaum orientalis Yahudi dan Nasrani ya tidak percaya kepada ini. Nah, jangan kita Islam yang tepat, Islam yang benar harus percaya kepada itu ya. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.